Nah, dengan semakin intensnya penggunaan sosial media, tanpa sadar mungkin kita juga banyak melihat ada kasus cyberbullying. Nah, untuk bahas lebih detail, apakah cyberbullying dan bagaimana sebetulnya kita harus menyikapinya, sudah ada Miko Ginting di sini, seorang pengajar sekolah hukum Jentera. Hai Miko. Hai. Miko, ini kan kalau kita ngomongin soal cyberbullying, dekat sekali hubungannya dengan media sosial gitu. Banyak juga kita lihat ada yang udah menjadi korban, atau bahkan mungkin tidak sadar gitu, ternyata sudah dibully selama ini. Sebetulnya apa sih yang menjadi indikator pertama kalau kita ini mendapat cyberbullying? Satu, sebenarnya gini, secara hukum itu cyberbullying nggak sama dengan pengertian kita gitu. Jadi dalam undang-undang ITE itu yang dimaksud dengan cyberbullying itu adalah ketika kita mengirimkan pesan yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakutin yang ditujukan secara pribadi. Jadi kalau kita ngirim pesan yang ancaman kekerasan, awas ya, nanti gue tabok misalnya gitu. Kemudian menakut-nakuti secara pribadi gitu ya, stalking dan sebagainya, itu bisa dikatakan sebagai cyberbullying menurut undang-undang ITE gitu. Jadi pengertian cyberbullying memang agak sempit kalau di undang-undang ITE ya dibandingkan dengan pengertian kita sehari-hari gitu. Meskipun demikian sebenarnya selain mengenai cyberbullying ini juga ada ketentuan lain seperti mengenai penghinaan, kemudian ada juga ujaran kebencian dan sebagainya. Oke, nah itu beda-bedanya kalau misalnya ujaran kebencian, mungkin biar kita mengerti gitu ya, Miko. Ya simpelnya tuh seperti apa gitu? Apakah kalau ngatain orang itu berarti termasuk ujaran kebencian atau bisa lagi mungkin pencemaran nama baik gitu? Nah kalau cyberbullying kata kuncinya adalah dia memberikan pesan yang berisi ancaman kekerasan dan nakut-nakutin. Nah kalau dia penghinaan sasarannya pribadi, tujuannya untuk merendahkan kehormatan orang lain. Nah kalau ujaran kebencian sasarannya bisa pribadi maupun kelompok, tapi basisnya itu sara. Gitu. Beda-bedanya gini, jadi kalau misalnya ada seorang saya bilang, kamu jelek misalnya gitu, itu bisa jadi penghinaan. Tapi kalau saya kemudian di RT saya bilang, jangan pilih ini karena sukunya ini dan terkenal malas misalnya gitu. Nah itu bisa jadi ujaran kebencian. Jadi sasarannya itu memang pribadi atau kelompok, tapi basisnya itu sara. Itu ujaran kebencian gitu. Oke. Dan kalau misalnya di Undang-Undang ITE sendiri itu bagaimana klasifikasinya, Mik, untuk membedakan yang mana cyberbullying, penghinaan, pencemaran nama baik? Nah kalau di Undang-Undang ITE, tadi cyberbullying itu pasti dia berisi ancaman kekerasan atau nakut-nakutin orang lain gitu ya. Kemudian kalau dia penghinaan tujuannya merendahkan martabat orang lain. Nah kalau dia ujaran kebencian, dia sama seperti menghina, tapi basisnya itu bukan untuk merendahkan kehormatan orang lain, tapi untuk menimbulkan permusuhan, basisnya sara. Kira-kira begitu. Nah bedanya adalah kalau delik aduan, kalau dia penghinaan, dia harus delik aduan. Jadi harus ada yang dirugikan dan kemudian ngadu gitu. Baru bisa diproses. Tapi kalau ujaran kebencian dan juga cyberbullying tanpa perlu aduan pun, kalau polisi lihat, wah ini ada tindak pidana cyberbullying gitu ya, atau kemudian ujaran kebencian, itu bisa diproses gitu. Nah selama ini begitu ya, Miko, baik yang memang nanti delik pengaduan ataupun yang bisa langsung ditindak begitu. Apakah sudah ada sanksi yang memang sudah diimplementasikan dengan cukup gitu, dengan cukup baik sampai saat ini? Kalau sanksi sebenarnya di undang-undang cukup berat ya sebenarnya. Kalau dia cyberbullying, ancamannya 4 tahun penjara loh. Kemudian dendanya juga tinggi gitu, paling maksimum 750 juta rupiah. 750 juta rupiah. Penghinaan juga begitu, 4 tahun penjara, kemudian dendanya 750 juta rupiah. Kalau ujaran kebencian dia 6 tahun, kemudian dendanya 1 miliar. Mungkin karena dampaknya yang lebih besar gitu ya. Nah, tapi memang selama ini sering jadi perdebatan gitu. Jadi pasal-pasal ini maupun cyberbullying, penghinaan, ujaran kebencian itu masih jadi perdebatan. Karena apa? Karena satu sisi ada yang bilang itu kebebasan berpendapat, sisi lain ada yang bilang bahwa wah ini bukan kebebasan berpendapat. Kalau menghina orang lain bukan kebebasan berpendapat dong. Kalau bully orang lain bukan kebebasan berpendapat dong gitu. Nah, sayangnya sebenarnya perdebatan itu bisa diselesaikan kalau ada penegakan hukum yang baik, ada contoh yang baik gitu. Selama ini saya melihat bahwa jarang sekali memang ada contoh penegakan hukum yang cukup baik dan bisa dijadikan acuan gitu. Oke, tapi kalau misalnya untuk korban cyberbullying sendiri gitu, ini kan bisa kena, kalau tadi Miko bilang bisa mengenainya itu sara. Kalau misalnya untuk usia sendiri, mungkin nggak anak-anaknya juga jadi korban cyberbullying atau anak-anak juga bisa mengadu? Gimana pengamanan dari segi hukum? Anak menjadi korban bisa, gitu ya. Kemudian anak menjadi pelaku juga bisa. Nah,
kalau anak menjadi korban itu bisa dilaporkan ke pihak kepolisian dan sebagainya. Nah, bagaimana kalau anak jadi pelaku? Anak jadi pelaku itu selama ini bayangan kita kan orang tuanya yang kemudian diproses. Ya, anak jadi pelaku itu anaknya sendiri yang diproses, tapi memang mekanismenya beda dengan orang dewasa gitu. Anak ini dengan batasan umur di bawah 18 tahun Menurut ya. Undang-Undang Oke. Perlindungan Pidana Anak itu di bawah 18 tahun itu bisa diproses sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Cuman gini, beda, proses yang beda itu adalah kalau orang dewasa yang melakukan kejahatan, maka ada unsur pembalasan terhadap perbuatannya. Tapi kalau anak dianggap dia belum tahu apa-apa nih. Jadi yang dilakukan adalah perdamaian. Jadi dimusyawarahkan, dipanggil korbannya, dipanggil orang tuanya gitu. Bisa nggak damai dan sebagainya gitu. Padahal ini lucunya kalau misalnya kita melihat Facebook ataupun Twitter begitu ya, atau Instagram itu sebenarnya ada age limitnya kan. Tapi Sebetulnya memang banyak ada. anak yang masih menggunakan sosial media tanpa sepengetahuan orang tuanya begitu. Tapi kita juga akan melihat nih ada pertanyaan yang sudah masuk nih Mik di IMS _net. Nah, ini dia, menjadi korban bully, apakah cukup dengan berkeyakinan bahwa kita tidak takut? Maksudnya gimana? Oke, kita coba lihat yang di bawahnya aja ya. Apa sanksi bagi pelaku cyberbullying dan bagaimana cara menentukan perbuatan tersebut merupakan cyberbullying? Ya, Tadi sebenarnya sudah kita bahas sedikit ya mengenai hal ini. Kalau sanksinya sebenarnya di Undang-Undang ITE itu 6 tahun ya, 4 tahun maaf, 4 tahun penjara dan ancaman dendanya paling banyak itu 750 juta. Tapi memang mungkin pemirsa perlu tahu ya, cyberbullying dalam Undang-Undang ITE itu beda dengan pemahaman kita selama ini. Jadi kalau mungkin kemarin ada, kalau pemahaman kita selama ini tuh Miko mengeneralisasikannya sebagai apa? misal kalau kita ngambil status, kemudian seperti penghinaan sebenarnya ya. Jadi ada misalnya artis gitu ya, kemarin juga lagi ribut kan, artis yang menolak seorang ulama datang ke Indonesia gitu. Kemudian rame-rame dibilang sara lah, dibilang rasis, dibilang ini sampai boikot produk tertentu gitu. Nah, itu bukan cyberbullying menurut Undang-Undang ITE. Jadi cyberbullying menurut Undang-Undang ITE adalah kalau kita kasih pesan ancaman kekerasan atau nakut-nakutin yang ditujukan secara pribadi gitu. Meskipun demikian, meskipun cyberbullyingnya cuma sempit ya kalau di Undang-Undang ITE, tapi ada perbuatan lain yang dilarang. Apa? Perbuatannya penghinaan. Kita nggak boleh merendahkan martabat orang lain. Gitu. Kita nggak boleh memberikan permusuhan berbasis sara gitu. Itu Berarti kalau misalnya kita sanksinya. mendapatkan cyberbullying dalam arti yang memang dibilang tadi sama ITE gitu, Undang-Undang ITE gitu. Kalau misalnya ancaman langsung ke saya gitu, oh Syahnas, kamu nanti kalau keluar hati-hati ya, saya bunuh gitu misalnya. Itu berarti saya bisa langsung mengkasuskan si orang yang memang Langsung memberikan pengaduan ya? langsung mengadukan dan juga orang itu bisa kena begitu. Bisa langsung dilaporkan ke pihak kepolisian gitu. Nah, dan sebenarnya tanpa pengaduan pun dia harusnya bisa diproses gitu. Karena cyberbullying dan ujaran kebencian itu tanpa aduan pun harus diproses. Beda dengan penghinaan. Penghinaan itu kita harus mengadukan dulu. Artinya kita merasa dirugikan, kemudian kita bilang saya dihina nih. Terus saya melaporkan ke pihak kepolisian gitu. Oke. Tadi ada satu pertanyaan yang menarik di Twitter di bawahnya. Tadi saya lihat sekarang banyak sekali meme-meme atau seperti misalnya foto yang taruh tulisan-tulisan gitu yang mungkin itu mengundang orang untuk mengejek atau akhirnya melakukan penghinaan. Nah, itu kalau misalnya dari Undang-Undang ITE melihat meme-meme seperti itu gimana? Apakah bisa untuk dikasuskan? Apa itu dianggap sebagai joke aja? Nah, sebenarnya Undang-Undang ITE itu melihat kontennya ya. Jadi kalau kontennya ditujukan untuk merendahkan orang lain, gitu ya, martabat orang lain, dan kemudian ada unsur tuduhannya, maka dia dapat diindikasikan penghinaan atau pencemaran nama baik. Gitu. Kemudian kalau meme-nya ada konten misalnya yang bersifat sara gitu ya, nah itu kemudian itu bisa masuk dalam ujaran kebencian gitu. Dan kalau kontennya kemudian berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakutin orang lain, itu bisa dikatakan sebagai tindak pidana merisak orang lain di dunia maya atau cyberbullying gitu. Jadi kontennya yang lihat bukan meme-nya, tapi konten dalam meme itu gitu. Oke, nah Miko berarti terakhir gitu saya ingin tahu kalau misalnya memang ada orang yang merasa terkena cyberbullying, baik itu memang cyberbullying yang dimaksud dari Undang-Undang ITE ataupun merasa sendiri begitu. Sebenarnya apa yang bisa kita lakukan sebagai korban gitu? Satu tentu kalau kita tahu pelakunya, saya rasa memang lebih baik kita
langsung ya, maksudnya menegur dan sebagainya gitu. Tapi kalau tidak tahu pelakunya dan kita merasa terancam betul, kita bisa melaporkan ke pihak kepolisian. Jadi mekanisme hukumnya seperti itu. Nah, saran saya sebenarnya ya kita bijak-bijak lah menggunakan media sosial ya. Kadang kita merasa kita tidak dikenali gitu, pakai nama yang tidak sesungguhnya gitu ya, misalnya Mbak Syahna selalu happy atau apalah gitu, kemudian fotonya kemudian apa, bukan foto sendiri gitu. Foto asli. Telur sih biasanya kalau di Twitter ya. Avatar itu, nah kemudian kita merasa itu tidak terlacak. Sebenarnya enggak, kita terlacak sampai kemanapun, karena yang dilihat kan bukan itu, tapi IP address-nya kan. Bahkan lokasi dan waktunya pun secara presisi kita bisa ketahuan gitu. Yang kedua menurut saya lebih baik kita puasa jempol daripada kita menyebarkan konten negatif. Nah, puasa Itu dia. jempol, that's a good term ya. Thank you, Thank you Miko. banget, Thank Miko. you. Intinya itu ya tadi puasa jempol. Kalau misalnya lagi emosi, jangan pegang-pegang telepon, apalagi menyebarkan kebencian kepada orang gitu. Kalau lagi bad mood, mungkin kita bisa spa atau relaksasi gitu ya, Zia. Atau mungkin ya udah nggak usah dibuka dulu handphonenya, udah kita nonton TV aja. Itu Atau dia. ngobrol sama temen kayaknya lebih enak ya. Bener, thank you ya Miko ya. Oke, Nah thank selanjutnya you. kita akan kembali dengan sejumlah informasi hangat untuk Anda. Indonesia Morning Show, segera kembali.